Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Panggilan Tuhan. Saudara, terkadang di dalam hidup ini, ketika kita mengalami begitu banyak penderitaan, kesukaran, malapetaka, kita bisa menyaksikan ada begitu banyak pertolongan Tuhan secara ajaib, ada begitu banyak mujizat Tuhan. Namun saudara-saudara, terkadang ada saat-saat tertentu kita meragukan pertolongan, keajaiban, dan mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di masa lalu. Kita seringkali mengabaikan dan tidak mengingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Saudara-saudara, begitu juga dengan Gideon. Gideon sedang meragukan keajaiban, mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di masa lalu ketika membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Gideon meragukan perbuatan dan mujizat Tuhan di masa lalu, karena saat ini Gideon dan bangsanya sedang berada dalam cengkraman bangsa Midian, berada dalam penderitaan akibat bangsa Midian. Gideon meragukan keajaiban dan mujizat Tuhan di masa lalu. Lalu saudara, malaikat Tuhan mendatangi Gideon ketika Gideon sedang mengirik gandum. Saudara-saudara, dengan Tuhan mendatangi Gideon ketika Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, karena Gideon sedang ketakutan. Gideon yang berada dalam keadaan skeptis, dia takut akan direbut oleh orang-orang Midian gandum yang sudah digiriknya. Malaikat Tuhan datang kepada dia dan mengutus dia untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi saudara, Gideon yang ketakutan ini kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakah, dengan kekuatan apa aku akan membebaskan bangsaku ini? Lagi pula, sukuku adalah yang paling terkecil di antara kaum Manasye, dan aku pun adalah seorang yang terkecil di dalam kaum keluargaku. Saudara-saudara, beban yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan, beban diberikan kepada seseorang untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, itulah yang disebut panggilan. Panggilan ini datang kepada Gideon, tapi Gideon yang sedang ketakutan, takut gandumnya direbut oleh orang Midian. Saat ini, dengan datangnya panggilan itu, Gideon bukan hanya berhadapan dengan orang Midian, tapi dia harus berhadapan dengan sejumlah besar bangsa Midian, harus berhadapan dengan militer bangsa Midian. Gideon menjadi ketakutan dan tidak berani. Saudara-saudara, malaikat Tuhan mendatangi Gideon ketika Gideon sedang mengirik anggur. Di sini sebenarnya Tuhan ingin berbicara Gideon. Tuhan juga ingin menunjukkan kepada Gideon, juga kepada saya dan saudara, agar dalam hidup ini kita tidak hanya mengarahkan mata kita pada kebutuhan jasmani kita. Di sini Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Midian, agar nanti bangsa Israel bisa terbebas dari bangsa Midian, dan setelah itu mereka kembali beribadah kepada Allah. Ini adalah misi yang luar biasa. Ini adalah misi yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Saudara-saudara, ketika Gideon menolak, Tuhan lalu mengatakan, bukankah aku yang mengutus engkau? Kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita satu pekerjaan yang besar, memberikan kepada kita satu misi ilahi, maka ingat ini saudara, bahwa Tuhan juga akan menyertai kita. Setiap kali Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar, pelayanan yang besar, Tuhan punya janji untuk saya dan saudara, yaitu Dia akan menyertai kita. Saudara-saudara, Gideon yang merasa berkecil hati karena dia adalah yang paling terkecil dalam kaum keluarganya, bahkan kaumnya adalah yang terkecil di antara suku Manasye. Saudara, dengar ini.
Ketidaklayakan yang dirasakan oleh Gideon, merasa bahwa dirinya tidak mampu, ini adalah sesuatu yang baik untuk melakukan pelayanan yang besar. Bahkan saudara, seorang pelayan Tuhan yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa pun akan merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak berdaya ketika melihat kesukaran-kesukaran yang ada di depan. Tetapi saudara, sebuah pelayanan yang dimulai dengan merasa bahwa diri tidak mampu, diri tidak layak, dan dengan kerendahan hati, itu adalah pertanda yang baik. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, saya dan saudara, kita telah dianugerahkan kehidupan kekal oleh Tuhan. Bukan hanya untuk membebaskan kita dari hukuman kekal, bukan untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan kematian kekal di dalam neraka, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal. Tetapi ada tugas yang harus kita lakukan dalam dunia itu, yaitu melepaskan jiwa-jiwa, membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga pada akhirnya mereka juga bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita, saya dan saudara, tugas untuk menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang dicengkeram oleh dosa, Tuhan bukan hanya memberikan tugas itu, tapi Tuhan juga memberikan janji bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara. Saudara, pagi ini jangan takut ketika menerima pelayanan. Jangan takut ketika harus melakukan misi ilahi Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan orang-orang yang ada dalam cengkeraman dosa. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar ketika Gideon diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman bangsa Midian. Gideon yang merasa berkecil hati, Gideon yang merasa rendah hati karena dia merasa dia tidak mampu. Tetapi ini adalah sesuatu yang baik. Ajar kami Tuhan, agar ketika misi ilahi Tuhan berikan kepada kami memulainya dengan merasa bahwa kami juga tidak layak untuk tugas itu. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.